Pelajar Indonesia, jumpa lagi dengan saya. Apa kabar? Semoga sehat dan tetap semangat. Dalam video kita kali ini, kita akan mempelajari tentang teks eksposisi. Pelajar Indonesia, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai kegiatan diskusi, rapat, musyawarah, seminar, semuanya yang kita lihat selalu ada penjelasan-penjelasan. Di dalam penjelasan itu ada bukti-bukti yang disertakan baik data, grafik maupun pendapat beberapa narasumber. Nah, penjelasan-penjelasan itu kalau dituliskan maka sebenarnya itu disebut dengan teks eksposisi. Jadi, apa yang dimaksud dengan teks eksposisi, cirinya, strukturnya, dan bagaimana Anda menyimpulkan isinya dan menyajikan teks eksposisi akan kita pelajari pada materi kali ini. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi penjelasan atau uraian suatu pokok persoalan atau informasi secara mendalam, rinci, dan detail dengan gaya penulisan yang singkat, padat, dan akurat sehingga dapat memperluas wawasan pembaca. Data statistik, gambar, dan pendapat dari narasumber dijadikan bukti untuk mempertegas masalah yang disampaikan. Tujuannya agar pembaca mendapat informasi dan pengetahuan dengan sejelas-jelasnya. Adapun tujuan dari teks eksposisi adalah 1. Menyampaikan, mengungkapkan, menerangkan, atau menguraikan dan menjelaskan suatu gagasan, pokok pikiran, permasalahan agar pembaca memperoleh gambaran secara jelas dan detail. Yang kedua, memberikan informasi tentang sesuatu atau peristiwa yang sedang diamati kepada pembaca. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksposisi. 1. Berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran. Jadi, dalam teks ini tidak didasarkan pada berita mitos atau isu. 2. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang informatif karena tujuannya memberikan informasi sehingga penyampaiannya harus singkat dan jelas. 3. Penyampaiannya rinci, detail, lugas, dan gamblang dengan menggunakan bahasa baku agar pembaca dapat memahami isi topik sejelas-jelasnya. Yang keempat, menjelaskan berbagai informasi berbasis pengetahuan. 5. Bersifat objektif dan netral, tidak memihak manapun atau siapapun. Selain itu, tidak memaksakan kemauan penulis terhadap pembacanya, seperti pada teks argumentasi. Yang keenam, penjelasannya disertai data-data, baik grafik, tabel, pendapat narasumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan secara akurat. 7. Menunjukkan sebuah fakta yang berfungsi sebagai alat konkretisasi dan kontribusi. Maksudnya, penjelasannya dapat membuat persoalan menjadi jelas dan dapat dipahami serta dapat memperluas wawasan pembaca. Unsur-unsur teks eksposisi. Teks eksposisi dibentuk dari unsur-unsur A. Gagasan dan fakta,
B. Pola-pola pengembangan teks eksposisi. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, gagasan dan fakta. 1. Gagasan disebut juga ide atau pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Contoh, jika pemerintah tidak segera bertindak, dalam 10 tahun ke depan, hutan di Indonesia akan semakin punah. Kalimat ini merupakan gagasan atau ide. 2. Fakta. Fakta adalah keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Dalam teks eksposisi, fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga pembaca semakin yakin dan jelas dengan topik yang disampaikan oleh penulis. Contoh fakta: data terakhir gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menyatakan kasus terkonfirmasi positif corona telah mencapai angka 84.882 pasien. Nah, kalau tadi kita sudah membahas unsur teks eksposisi bagian A, gagasan dan fakta, sekarang kita lanjutkan ke bagian B, pola-pola pengembangan teks eksposisi. Pola pengembangan teks eksposisi yang pertama, umum ke khusus. Pada pola ini, ide pokok bagian teksnya diletakkan di awal paragraf yang kemudian diikuti oleh ide-ide penjelas. Ide penjelas merupakan rincian dari ide umum yang disampaikan sebelumnya. Pola demikian disebut dengan paragraf deduktif. 2. Pola khusus umum. Pola ini merupakan kebalikan dari pola umum khusus. Hal-hal yang bersifat khusus dituliskan lebih dahulu dan diikuti oleh uraian yang bersifat umum. Bagian terakhir dalam teks ini berfungsi sebagai simpulan atau rangkuman dari pendapat-pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Paragraf yang menggunakan pola pengembangan demikian disebut dengan paragraf induktif. 3. Pola ilustrasi. Pola ilustrasi sebuah gagasan yang terlalu umum membutuhkan ilustrasi-ilustrasi atau gambaran konkret untuk memperjelas pemahaman pembaca. Ilustrasi tersebut berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Dalam hal ini, pengalaman pribadi merupakan bahan ilustrasi yang paling efektif dalam membuktikan kebenaran gagasan. Yang keempat, pola perbandingan. Pola tersebut dapat dipakai juga untuk memperjelas pemahaman dan meyakinkan pembaca. Benda-benda atau keadaan yang memiliki perbedaan atau kesamaan berdasarkan aspek tertentu dapat digunakan untuk membandingkan dengan topik atau masalah yang dibahas. Remaja Hebat Indonesia, kita sampai pada bagian menyimpulkan isi teks eksposisi. Untuk menyimpulkan isi teks, kita perlu memperhatikan 3 hal. Yang pertama, gagasan umum dan gagasan penjelas. Yang kedua, jenis paragraf berdasarkan gagasan utamanya. Dan yang ketiga, langkah-langkah menyimpulkan isi teks eksposisi. Baiklah, kita mulai ke bagian yang pertama, yaitu gagasan umum dan gagasan penjelas. Rangkaian gagasan dalam teks eksposisi ada yang berupa gagasan umum dan gagasan penjelas. Gagasan umum, gagasan utama atau ide pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Keberadaannya diketahui pembaca setelah teks tersebut dibaca secara keseluruhan. Gagasan umum akan disertai gagasan khusus yang merupakan gagasan dengan fungsi untuk menjelaskan atau memerinci ide yang tertuang dalam gagasan umum. Dan gagasan penjelas yang dimaksudkan adalah gagasan khusus atau penjelas merupakan
gagasan pendukung untuk menguraikan ide dalam gagasan umum. Paragraf yang baik harusnya berisi satu gagasan umum dan beberapa gagasan penjelas. Nah, kalau tadi kita sudah mempelajari tentang gagasan umum dan gagasan penjelas, sekarang kita akan mempelajari bagian yang kedua dalam menyimpulkan isi teks eksposisi, yaitu jenis paragraf berdasarkan gagasan utamanya. Jenis paragraf berdasarkan gagasan utamanya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan umumnya terletak di awal paragraf. Gagasan umum atau utamanya dinyatakan dalam kalimat utama. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf atau kalimat penutup paragraf. Yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan umumnya terletak pada kalimat pertama dan akhir paragraf. Dalam paragraf tersebut bukan berarti memiliki 2 kalimat utama. Kalimat yang terakhir merupakan penegasan kembali pernyataan yang telah dikemukakan dalam kalimat yang pertama. Kalimat tidak sama, tetapi gagasannya yang harus sama. Selanjutnya, untuk menyimpulkan isi teks eksposisi, maka kita harus memperhatikan bagian C, langkah-langkah menyimpulkan isi teks eksposisi. Langkah-langkah menyimpulkan teks eksposisi ada 3, yaitu 1. Bacalah teks eksposisi dengan seksama. 2. Tentukan ide pokok setiap paragraf. Yang ketiga, susunlah ide pokok yang telah kamu temukan menjadi 1 paragraf simpulan. Berikut adalah struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama, tesis. Tesis yaitu pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan dan sudut pandang penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. 2. Argumentasi. Bagian ini berisi rangkaian argumen atau alasan dan pendapat penulis sebagai uraian atau penjelasan dari tesis. Argumen yang baik harus objektif dan disertai bukti-bukti pendukung berupa data dan fakta agar pembaca menjadi jelas. Semakin ilmiah data yang diberikan, maka semakin baguslah argumentasinya. Yang ketiga, penegasan ulang. Bagian ini pendapat berisikan pernyataan pandangan atau prediksi berupa penguatan kembali dan merupakan simpulan serta penegasan kembali dari permasalahan yang telah didiskusikan di awal teks eksposisi dan pendukung argumentasi yang dilampiri fakta. Selanjutnya, kita akan membahas pada kaidah kebahasaan. Teks eksposisi yang baik akan memperhatikan kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan ini ada 3, yaitu yang pertama pronomina, yang kedua kata leksikal meliputi nomina, verba, adjektiva, dan adverbia. Yang ketiga konjungsi. Kita mulai pada pembahasan kaidah yang pertama, yaitu pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan pronomina atau frase pronomina. Pronomina dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu pronomina persona dan pronomina non persona. Pronomina persona atau kata ganti orang di sini ada 2, yaitu persona tunggal dan persona jamak. Persona tunggal contohnya ia, dia, Anda, kamu, aku, saudara, nya, mu, dan ku, serta si. Sedangkan persona jamak contohnya kita, kami, kalian, mereka, hadirin, dan para. 2 pronomina non persona.
pronomina non persona atau kata ganti bukan orang, yaitu pronomina penunjuk. Contohnya ini, itu, sini, situ, sana. Dan pronomina penanya contohnya seperti apa, mana, dan siapa. Selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan yang kedua, yaitu kata leksikal yang meliputi nomina, verba, adjektiva atau adjektif, dan adverbia atau keterangan. Yang pertama adalah nomina atau kata benda, merupakan kata yang mengacu pada benda, baik nyata maupun abstrak. Dalam kalimat berkedudukan sebagai subjek. Dilihat dari bentuk dan maknanya, ada yang berbentuk nomina dasar maupun nomina turunan. Nomina dasar contohnya gambar, meja, rumah, pisau. Dan nomina turunan contohnya perbuatan, pembelian, kekuatan, dan lain-lain. Yang kedua, verba atau kata kerja. Verba merupakan kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat. Dalam kalimat biasanya berfungsi sebagai predikat. Jika dilihat dari bentuknya, maka verba dibedakan menjadi dua, yaitu verba dasar yang merupakan verba yang belum mengalami proses morfologis, afiksasi, reduplikasi, atau komposisi. Contohnya mandi, pergi, ada, tiba, turun, jatuh, tinggal, tiba, dan lain-lain. Anak-anak, ini biasanya anak menyebutkan dengan istilah kata dasar. Yang kedua adalah verba turunan. Verba turunan merupakan verba yang telah mengalami perubahan bentuk dasar karena proses morfologis tadi. Contohnya melebur, mendarat, berlayar, berjuang, pukul memukul, makan-makan, cuci muka, dan sebagainya. Nah, tadi berbicara tentang verba, sekarang adjektiva atau kata sifat merupakan kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, dan binatang. Contohnya kata cantik, gagah, indah, menawan, baik, berlebihan, itu ya, dan seterusnya. Yang keempat adalah adverbia atau disebut dengan kata keterangan. Merupakan kata yang melengkapi atau memberikan informasi berupa keterangan tempat, waktu, suasana, alat, cara, dan lain-lain. Ditandai dengan kata di, dari, ke, sini, sana, dan lain-lain. Bagian ketiga yang akan kita bahas dari kaidah kebahasaan adalah konjungsi. Konjungsi atau kata sambung umumnya dibagi menjadi dua, yaitu konjungsi intrakalimat dan konjungsi antar kalimat. Konjungsi intrakalimat adalah kata sambung yang menghubungkan dua atau lebih klausa dalam satu kalimat. Sedangkan konjungsi antar kalimat adalah kata sambung yang menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Berikut adalah beberapa jenis konjungsi dan contohnya yang biasa kita temukan di dalam sebuah teks eksposisi.
Langkah-langkah menyajikan teks eksposisi. 1. Menentukan isu atau masalah yang akan dibahas. 2. Membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan isu yang dipilih, melakukan sejumlah pengamatan di lapangan. 3. Mendata topik-topik yang berkaitan dengan isu berdasarkan hasil-hasil membaca dan langkah-langkah pengamatan. 4. Menyusun kerangka karangan dan struktur teks eksposisi. Yang kelima, mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksposisi. Untuk mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksposisi, maka kita perlu memperhatikan A. Bacalah berbagai sumber, baik itu berupa surat kabar, internet, maupun buku-buku yang menjelaskan masalah kesantunan berbahasa. B. Lakukan pula pengamatan terhadap kebiasaan berbahasa warga masyarakat di sekitarmu. C. Catatlah hal-hal penting, baik yang kamu dapatkan melalui membaca maupun kegiatan pengamatan itu. D. Susunlah catatan itu ke dalam kerangka yang berlaku di dalam teks eksposisi, yaitu terdiri atas tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. E. Kembangkanlah kerangka itu menjadi sebuah teks eksposisi yang lengkap dengan memperhatikan pula kaidah-kaidah kebahasaannya. Nah, generasi hebat Indonesia, untuk lebih mempertajam kemampuan kalian dalam memahami materi yang sudah disampaikan, perhatikanlah contoh teks eksposisi berikut dengan strukturnya seperti ini. Selanjutnya, setelah kita mempelajari semua materi, kita akan berlatih bersama-sama dari paragraf-paragraf berikut. Tentukanlah gagasan utamanya.
tadi materi kita tentang teks eksposisi. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mampir di channel saya dan sampai jumpa untuk video-video selanjutnya. Tetap semangat!